Selamat pagi. Untuk kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang distribusi binomial dan distribusi normal. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan cek beberapa modul yang berkaitan dengan materi berikut. Ya, berikut merupakan gambaran hubungan dari beberapa modul yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Distribusi normal. Distribusi normal pertama kali diperkenalkan oleh Abraham de Moivre 1667 sampai 1754 dalam konteks peluang komputasi pada percobaan binomial ketika banyaknya uji coba yang besar. Kalau kita perhatikan, di sini masih ada hubungan dengan distribusi binomial atau percobaan binomial. Kita akan cek. Ya, seperti ini. Ketika kita mempunyai distribusi binomial dengan n yang sangat besar, hal tersebut bisa didekati dengan distribusi normal. Ini merupakan hubungan distribusi binomial dengan distribusi normal. Kemudian, Gauss menunjukkan bahwa distribusi ini penting dalam melakukan analisis kesalahan pengukuran. Distribusi ini adalah distribusi berkelanjutan yang paling penting dalam membahas aplikasi pertama kali yang berkaitan dengan karakter metrik seperti tinggi tanaman, ukuran volume, berat badan, dan lainnya. Karakter tersebut disebut dengan karakter kuantitatif. Definisi distribusi normal. Variabel acak kontinu X biasanya terdistribusi normal dengan parameter mu dan sigma jika memiliki fungsi padat peluang seperti berikut. Normal dengan X, mu, dan sigma. Dengan bentuk fungsi padat peluang dari distribusi normal ditunjukkan pada gambar berikut. Kurva dari distribusi normal ini sering disebut dengan kurva lonceng yang memiliki sifat simetris. Artinya, jika kita belah di tengah, maka bentuk kiri dan kanan itu akan sama. Dan ekspektasi dari X berdistribusi normal itu adalah mu integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga x fx dx. Selanjutnya, jika kuantitas X terdistribusi normal dengan parameter mu dan sigma dengan Z sama dengan X min mu per sigma, maka peluang X yang bernilai A sampai B itu sama dengan integral A sampai B 1 per akar 2pi E pangkat negatif Z kuadrat per 2 dz. Tak mungkin untuk mengevaluasi integral ini dengan menggunakan fungsi-fungsi dasar. Integral tersebut hanya dapat dievaluasi secara numerik. Namun jangan khawatir, ada alat bantu yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut, yaitu dengan menggunakan tabel untuk distribusi normal dengan parameter mu 0 dan sigma 1 yang mencantumkan nilai untuk fz sama dengan integral negatif tak hingga sampai z 1 per akar 2pi E pangkat negatif U kuadrat per 2 du dengan U sama dengan X min mu per sigma dan merupakan tabel distribusi normal baku dengan mu 0 dan sigma 1. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan tabel tersebut untuk menghitung area di bawah grafik kepadatan normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku sigma. Dengan demikian, untuk menentukan nilai peluang dari X berkisar antara A sampai B itu dengan cara mensubstitusi U sama dengan X min mu per sigma dengan du dx sama dengan 1 per sigma, sehingga menjadi peluang X dari A sampai B ini akan sama dengan peluang Z berkisar antara A min mu per sigma sampai B min mu per sigma.
Dan berikut tahapan dalam menghitung peluang distribusi normal dengan tabel normal baku. Tahap pertama, tentukan nilai rata-rata mu dan simpangan baku sigma. Yang kedua, lakukan transformasi U sama dengan X min mu per sigma. Sekedar informasi, terdapat dua jenis tabel distribusi normal baku yang banyak terlampir pada buku statistika. Yang pertama adalah tabel normal baku yang dimulai dari 0. Dan yang kedua, tabel normal baku yang dimulai dari negatif. Atau kalau di sini contohnya negatif 3,4. Untuk di video ini maupun di modul matematika dasar 2 yang digunakan adalah jenis yang pertama, yaitu tabel normal baku yang dimulai dari 0. Jadi mohon diperhatikan jenis tabelnya seperti apa. Cara membaca tabel distribusi normal baku. Perhatikan, jika kita punya sebuah tabel seperti ini tabel yang kita gunakan dimulai dari 0. Tabel yang digunakan pada modul 14 adalah tabel distribusi normal baku yang mulai dari 0. Untuk menyiasati nilai Z negatif digunakan sifat kesimetrisan kurva. Perhatikan contoh berikut. Misal yang ditanya adalah F negatif 1. Padahal di tabel itu paling kecil adalah 0. Negatifnya tidak ada. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan sifat kesimetrisan kurva dan F negatif 1 itu akan sama dengan 1 dikurangi F1. Hal ini bisa dijelaskan jika kita memahami bahwa nilai maksimal peluang itu adalah 1 dengan penjelasan sebagai berikut. Misalkan kita punya sebuah kurva normal. Anggap ini kurva yang simetris. Kurva normal baku memiliki nilai tengah 0 dan simetris, kiri kanan akan sama. Yang ditanya adalah F negatif 1. Berarti kita bayangkan di sini negatif 1. Negatif 1. Kenapa ini bisa menjadi 1 min F1? Karena jika kita punya 1 di sini, dan bayangkan luas di bawah kurva normal itu maksimal adalah 1. Jika kita hitung 1 dikurangi dengan 1 dikurangi dengan F1 itu akan jadi seperti ini. Di sini adalah batas, di sini adalah 1 negatif F1. Silakan diingat lagi tentang sifat kesimetrisan. Jika kita punya sebuah kurva seperti ini, kurva normal, anggap ini simetris, negatif 1 dan 1. 1 negatif. Karena simetris, maka ruas kanan itu akan sama dengan ruas kiri. Nah, ini konsep yang kita gunakan di sini agar memudahkan kita dalam perhitungan distribusi normal. Ya, kita akan melanjutkan dengan pembahasan sebelumnya bagaimana kita membaca tabel distribusi normal baku. Perhatikan. Sekarang kita akan fokus di sini. 1 minus F1. Bagaimana memperoleh nilai F1? Perhatikan. 1 ini adalah Z-nya. Silakan cari nilai Z yang bernilai 1. Berarti di sini. Kemudian
di sini 1,0000, desimal keduanya adalah 0. Tarik garis ke bawah, maka akan diperoleh nilai sebesar 0,8413. Jadi F1 sama dengan 0,8413, dan 1 dikurangi 0,8413 itu sama dengan 0,1587. Seperti itu. Jadi poinnya adalah tabel normal baku itu menyediakan nilai Z-nya dan desimal yang mengikuti. Seperti itu. Perhatikan contoh berikut. Misalkan X terdistribusi normal dengan rata-rata 3 dan simpangan baku 2, tentukan fraksi populasi yang masuk dalam interval 2 sampai 5. Sebenarnya yang diminta adalah peluang X 2 sampai 5. Untuk menyelesaikannya, kita akan ikuti tahapan yang sebelumnya. Tahap pertama, tentukan nilai rata-rata dan simpangan baku. Sudah diketahui bahwa rataannya adalah 3 dan simpangan bakunya adalah 2. Kemudian tahap kedua, lakukan transformasi untuk U sama dengan X min mu per sigma. Untuk X sama dengan 2 diperoleh U sama dengan min setengah, dan untuk X sama dengan 5 diperoleh U sama dengan 1. Silakan diingat angka ini, min setengah dan 1. Sesuaikan nilai U dengan tabel normal baku. Untuk X sama dengan 2 yaitu U min setengah, dan untuk X sama dengan 5 yaitu U sama dengan 1. Negatif setengah itu akan menjadi batas bawah di integralnya. 1 akan menjadi batas atas di integralnya. Kemudian kita akan memperoleh F1 dikurangi dengan F negatif setengah. Bagian sebelumnya, F negatif itu sama dengan 1 min F setengah. Kemudian kita bisa modifikasi seperti ini. Untuk F1 itu bernilai 1,00 0,8413, dan untuk F setengah adalah 0,50, ketemulah 0,6915. Dioperasikan dan ketemu hasil sebagai berikut. Sangat mudah di sini, asal kita memahami konsep kesimetrisan dari kurva normalnya. Dan berikut merupakan gambar yang dihasilkan dari contoh yang tadi kita kerjakan. Ini peluang yang ditanyakan dari daerahnya. Ya, kita akan lanjut ke contoh lainnya. Dalam pengaplikasian di kehidupan sehari-hari, perhatikan, sebuah perusahaan elektronik memproduksi barang sejenis refrigerator atau kulkas jenis A. Divisi pengembangan produk telah melakukan penelitian terhadap usia pakai refrigerator jenis A tersebut. Jika diketahui usia refrigerator A berdistribusi normal dengan rata-rata 800 jam dan simpangan baku 40 jam, tentukan peluang suatu refrigerator A dapat berusia antara 778 sampai 834 jam. Hasil analisis ini nantinya akan digunakan sebagai pengambilan keputusan masa garansi refrigerator A. Tahap pertama, tentukan nilai rata-rata dan simpangan bakunya. Sudah diketahui, yaitu rataannya 800 dan simpangan bakunya 40. Lakukan transformasi dengan U sama dengan X min mu per sigma. Diperoleh hasil sebagai berikut. Kemudian, sesuaikan nilai U dengan tabel normal baku. Peluang X 778 sampai 834 itu akan sama dengan peluang Z 778 dikurangi 800 per 40 sampai 834 dikurangi 800 per 40.
Jika kita operasikan, ini akan sama dengan sebelumnya tadi. Ingat lagi konsep di sini. Kemudian akan diperoleh hasil sebagai berikut. Kita operasikan. Nah, ini hasilnya. Ya, perhatikan. Ketika kita menemukan desimalnya seperti ini, 0,85, 0,55. Perhatikan juga di tabel normal bakunya. Karena tabel normal baku itu menyediakan nilai Z dan nilai desimal yang mengikuti. Dan berikut merupakan pustaka yang digunakan pada video ini. Silahkan dibaca pustakanya agar lebih memahami. Jadi saya ingatkan lagi, video ini hanya alat penunjang, bukan alat utama. Demikian tadi sedikit penjelasan mengenai distribusi normal dan pengaplikasiannya. Jika ada kata ataupun kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sangat terbuka untuk saran, kritik, maupun komentar. Terima kasih.